dipimpin untuk berdoa oleh ketua kelasnya? Bersiap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, tolong mejanya diluruskan, bangkunya juga diluruskan. Hari ini siapa saja yang tidak masuk di kelas 85? Jamal, Bu. Jamal kenapa? Sakit. Sakit. Siti Ariam juga sakit, Bu. Oh iya. Udah izin ya. Kalau Indah apa, Bu? Indah apa satu lagi nih? Siapa? Khadijah kenapa? Sakit, Bu. Sakit. Anak-anak, agar lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu silakan kalian berdiri. Ayo berdiri. Ya, kita akan mulai pada hitungan keempat ya. Ibu akan hitung 1, 2, 3, 4. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, selesai. Silahkan duduk kembali. Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan mereview kegiatan pembelajaran IPS pada pertemuan sebelumnya. Apakah yang kalian masih ingat ya mengenai pertemuan yang kemarin? Ayo, siapa masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Zugis. Pengertian kerjasama dan faktor pendorong kerjasama. Oke, good. Ya, pada pertemuan IPS kemarin kita membahas mengenai pengertian dan faktor-faktor pendorong kerjasama. Nah, apakah kalian masih ingat apa saja faktor pendorong kerjasama di negara-negara ASEAN? Ya, silakan Siva. Persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Lalu, Persamaan dan perbedaan geologis. oke, betul sekali Siva. Give applause. Ya, betul sekali Siva ya. Faktor-faktor pendorong kerjasama ASEAN dari 5 yang sudah disebutkan Siva ada 2, yaitu perbedaan dan kesamaan sumber daya alam dan perbedaan dan kesamaan dari faktor geografis ya. Oke, akhir-akhir ini ya kita melihat berita mengenai TKI Indonesia yang mendapatkan perlakuan tidak baik di negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Apakah kalian melihat berita itu? Apa yang kalian tahu dari berita TKI yang melakukan perlakuan tidak baik di Malaysia? Silakan. Banyaknya TKI yang disiksa, dipukulin, dianiaya, tidak selayaknya kemanusiaan. Oke, betul ya. Dari berita yang kita dengar, ada beberapa TKI kita yang mendapatkan perlakuan tidak baik di Malaysia. Salah satunya ada yang dipukul, ya, disiram air panas dan tidak mendapatkan haknya, yaitu berupa penghasilan atau gajinya. Nah, apakah hal tersebut bisa menjadi konflik antara dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia? Ya. Nah, kalau sudah terjadi peperangan atau konflik antara dua negara, apa hubungannya dengan kerjasama di antara dua negara ini? Apakah akan menghambat atau mendorong kerjasama? Menghambat. Oke, itu ya bahasan kita hari ini adalah faktor-faktor penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN. Nah, teknik penilaian dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini ada 3. Untuk mengukur pengetahuan kalian, Ibu akan memberikan tes tertulis berupa post test untuk mengukur sikap kalian
publik penilaian. Jadi sikap kalian di awal sampai akhir akan Ibu nilai ya, bagaimana kalian bersikap di kelas. Untuk mengukur keterampilan kalian, nanti kita ada diskusi dan presentasi. Ibu akan membuat jurnalnya ya. Nanti akan dilihat bagaimana keaktifan kalian dalam berdiskusi, memberikan pendapat di dalam kelompok. Lalu pada saat presentasi bagaimana berpresentasi, apakah suara kalian akan terdengar oleh teman-teman kalian dengan jelas dan sebagainya. Ya. Oke, kita masuk pada kegiatan pembelajaran. Ibu akan tampilkan PowerPoint ya, dan di situ ada video yang akan menerangkan mengenai faktor-faktor penghambat kerjasama. Oke, ini adalah presentasi yang menggunakan PowerPoint. Terlihat tulisannya di belakang? Terlihat, Bu. Oke, terlihat jelas ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pengamatan media presentasi PowerPoint serta video, peserta didik diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN dengan tepat. Kenapa konflik bisa menghambat kerjasama antara negara-negara di ASEAN? Oke, pertanyaan Giska adalah mengapa Bu konflik itu atau peperangan bisa menghambat terjadinya kerjasama antar ASEAN? Ya, bahwasanya jika sudah terjadi konflik, maka ada rasa tidak percaya lagi terhadap negara yang terjadi konflik atau melakukan konflik dengan negara tetangganya. Dan juga terjadi ketidakstabilitasan keadaan ekonomi, politik, sosial di suatu negara tersebut, sehingga banyak perusahaan asing ya yang tidak mau menanamkan investasinya di negara tersebut karena nggak aman, ya, karena nggak akan tuh bisnisnya berkembang dan sebagainya. Seperti itu, Giska. Ya, Ibu. Sudah paham? Sudah, Ibu. Oke. Nah, Ibu sudah bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya kepada kalian. Sudah kalian pegang? Sudah, Bu. Nah, silakan bagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, Ibu bacakan dulu ya alurnya. Kalian perhatikan 3 gambar ini. Ya, 3 gambar LKPD ini sudah Ibu printkan di LKPD kalian masing-masing. 3 gambar ini menggambarkan terjadinya perebutan atau sengketa di Laut Cina Selatan. Sekarang kalian diminta untuk menyelesaikan tugas. Ya, di LKPD ada tulisannya. Sebutkan negara mana saja yang memperebutkan Laut Cina Selatan. Nomor 2, mengapa Laut Cina Selatan diperebutkan? Nomor 3, jelaskan apa yang terjadi pada negara-negara ASEAN jika konflik Laut Cina Selatan tidak diselesaikan dengan segera dengan cara yang baik. Lalu apa menurut kelompokmu solusi yang terbaik terhadap konflik Laut Cina Selatan? Nah, yang terakhir, berikan kesimpulanmu mengenai
masalah Laut Cina Selatan, ya, terhadap kerjasama antar negara-negara ASEAN. Oke, sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, sekarang silakan kalian berkelompok. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan KPD tugas kelompok dari Ibu Rizky. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama adalah sebutkan negara mana saja yang merebutkan Laut Cina Selatan. Oke, gimana? Assalamualaikum wabarakatuh. Oke, sebelumnya bagaimana tanggapan dari kelompok lain mengenai kelompok 2? Suaranya bagus. Suaranya terdengar ya? Hasil diskusinya oke. Nah, tadi sudah kita diskusi lalu presentasi kelompok. Ya, kalian juga sudah menanggapi. Sekarang siapa dari kalian yang ingin memberikan refleksi pembelajaran yang berlangsung dari awal sampai akhir? Silakan angkat tangan. Saya Bu. Silakan Jogis, bagaimana refleksi pembelajarannya? Apa aja yang bisa dilakukan? Dari kegiatan yang kita lakukan hari ini, pertama adalah presentasi PPT yang disampaikan oleh Bu Rizky mengenai faktor faktor yang menghambat kerjasama, lalu menonton video tentang konflik dari dua negara yaitu Kamboja dan Thailand. Untuk video yang kedua adalah pembatasan ekspor impor bawang dari dalam dan luar negeri. Terus untuk kegiatan yang baru saja kita lakukan adalah presentasi yang dilakukan oleh antar kelompok. Betul, tadi kata Jogis, kita sudah melaksanakan. Silakan duduk Jogis. Ya, terima kasih. Ya, sudah melihat presentasi PowerPoint, sudah melihat video tadi, menyaksikan video mengenai perselisihan memperebutkan candi antara negara Kamboja dan Thailand. Lalu ada juga video pembatasan impor bawang. Ya, lalu kita sudah berdiskusi mengenai LKPD sengketa Laut Cina Selatan, memberikan presentasi masing-masing kelompok. Lalu kalian menanggapi bagaimana ketika teman kalian ada di depan kelas pada saat berpresentasi. Ya, oke, di LKPD sudah Ibu berikan kalian masing-masing ya pertanyaan, ya, post test berupa teka-teki silang. Ya, sudah bisa dilihat anak-anak? Sudah. Ibu berikan waktu 10 menit kalian mengerjakan teka-teki silangnya ya masing-masing individu. Silakan dikerjakan anak-anak. Sebuah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri protektif. Betul, protektif. Silakan nomor 6 yang mendatar. Saya Bu, Ya, silakan Randy. cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem
kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan, yaitu ideologi. Betul, ideologi. Oke anak-anak, sudah kita selesaikan penugasan ini teka-teki silang ya. Tolong tuliskan skor kalian masing-masing. Kalau kalian benar 10 maka nilainya 100. Benar 9 berarti 90. Benar 8, 80 dan sebagainya ya. Nanti silakan dikumpulkan, Ibu akan masukkan ke dalam buku nilai. Nah, kita sudah melaksanakan post test, Ibu sudah mengukur kemampuan kalian ya. Sikap kalian juga sudah Ibu catat siapa saja tadi ya yang sudah memiliki sikap baik. Lalu presentasi dan diskusi kalian juga sudah Ibu nilai bagaimana keaktifan kalian, bagaimana dalam kalian menyampaikan informasi pada saat presentasi. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Pertemuan berikutnya Ibu atau kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama di ASEAN. Sebelum masuk pelajaran IPS selanjutnya, tolong kalian baca dulu materinya. Siap, Bu. Searching dulu berita-berita mengenai bentuk-bentuk apa saja, bentuk-bentuk kerjasama apa saja yang ada di ASEAN. Oke, ya. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu lagi pada kegiatan pembelajaran IPS berikutnya dengan Ibu. Jaga kesehatan, jangan lupa taat prokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.